Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ensiklopedia larangannya. Kita masuk ke bab yang ke-22, babun nahi anil fiqhi sathi. Bab larangan dari fikih yang dangkal. Artinya jangan sampai kita ini mempunyai pemahaman yang dangkal. Dengan pemahaman yang dangkal itu akhirnya kita salah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya kharuju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufaha'ul ahlam. Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang masih muda umurnya, dangkal ilmunya atau pemahamannya. Yaquluna min khairi qalil bariyah, mereka membawakan ucapan sebaik-baik manusia yaitu Rasulullah SAW. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran namun tidak melebihi kerongkongannya. Artinya memahaminya dan pemahaman yang dangkal. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya busur panah dari buruannya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Rasulullah SAW mensifati orang-orang Khawarij itu sufahaul ahlam. Artinya mereka itu lemah akalnya, pemahamannya. Ya, Rasulullah juga mengatakan mereka membaca Al-Quran la yujawizu hanajirahum, tapi tidak melebihi kerongkongannya. Dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz yahsabuna annahu lahum, mereka mengira bahwa Al-Quran itu mendukung pendapat mereka, wa huwa alaihim, padahal Al-Quran tidak mendukung pendapat mereka karena kedangkalan pemahaman mereka. Maka ini adalah merupakan cambuk bagi kita semuanya agar kita tidak menyerupai orang-orang Khawarij yang mereka diberi yang dangkal dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kewajiban kita adalah untuk memperdalam kefakihan kita dengan cara terus memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab-kitab para ulama, demikian pula menguasai kaidah-kaidah baik bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya. Demikian pula memahami betul bagaimana tata cara memahami dalil dan hujjah, dan memahami pemahaman salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sehingga dengan kita terus memperdalam keilmuan kita, maka akan dalamlah pemahaman kita, kefakihan kita pun menjadi kuat. Sehingga kita tidak salah di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Salim, dari bab ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, innal jahl bi maqasidi syariah wa takharrus 'alaiha bidh-dhann wa takhmin wal akhdhu fiha bin nadhar al-'abirah al-ula laysa min al-'ilmi an-nafi'. Kebodohan terhadap maksud tujuan syariat dan berbicara dalam agama dengan sebatas dugaan saja tanpa memandang jauh ke depan dan memperdalam keilmuan, ini bukanlah ilmu yang bermanfaat, bukanlah tanda orang yang kokoh keilmuannya, tapi itu adalah merupakan sifat orang-orang Khawarij. Faedah yang kedua, kata beliau, inna dha'fal basirah, sesungguhnya lemahnya pemahaman, kefakihan, dan tidak memahami rahasia-rahasia syariat dan maksud tujuannya menyebabkan seseorang merasa dirinya termasuk orang yang faqih padahal tidak. Berapa banyak di zaman ini pemuda-pemuda yang merasa dirinya sudah faqih, sudah berani berkata menurut saya, menurut pendapat saya, padahal keilmuannya masih sangat dangkal. Namun ia dijadikan oleh syaitan seakan melihat dirinya sudah sangat dalam keilmuannya, sangat banyak pengetahuannya. Dan ini subhanallah tidak sesuai dengan
ya keadaan salafus soleh yang mereka senantiasa merasa dirinya kurang keilmuan. Ya, maka dari itulah kewajiban kita untuk terus memahami dan belajar terus memperdalam. Jangan sampai merasa ilmu kita telah luas. Ya, karena ilmu kita ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan ilmu para ulama terdahulu. Wallahu a'lam.